Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih membahas tentang hak-hak yang harus kita tunaikan untuk saudara kita sesama muslim, sampai pada hak yang ketujuh. Hak yang ketujuh yaitu kita tidak memberatkan beban kepada saudara kita. Justru kita itu harus meringankan beban dari saudara kita, baik di dalam urusan dunia ataupun di dalam urusan yang lainnya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala itu menerangkan, kita di dalam meringankan saudara kita itu tidak boleh berlebihan sehingga saudara kita itu menjadi malu. Jadi ketika kita itu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam urusan hajat-hajat saudara, maka tidak boleh berlebihan yang sampai menjadikan saudara kita itu malu. Apa saja dibantu. Boleh membantu, tapi jangan sampai menjadikan saudara kita itu menjadi malu. Apalagi kalau misalnya kebutuhan dari saudara kita, kita yang nanggung semua, kemudian kita berbicara kepada orang lain. Ini tidak boleh. Nah, bantu semampu kita, bantu meringankan hajat saudara kita, tetapi jangan sampai berlebihan yang menjadikan saudara kita itu malu. Nah, maka di dalam kita itu meringankan beban saudara kita, tujuannya itu bukan mencari dunia. Apa tujuan kita itu meringankan beban dari saudara kita? Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, bal yakunu qasduhu bi mahabbatihi Allah wahda. Bahkan tujuannya dengan mencintai saudaranya itu hanya Allah semata. Kita membantu saudara kita meringankan beban dari saudara kita cinta kepada saudara kita, tujuannya cuma satu, yaitu apa? Karena Allah.
Kalau karena Allah itu enak, kita membantu saudara kita betul-betul tulus karena Allah itu enak. Kenapa? Karena kita itu tidak mengharapkan timbal balik. Pada saat kita itu butuh bantuan kepada saudara kita, kemudian saudara kita tidak bisa membantu, kita tidak menerima. Kadang-kadang kan demikian. Ketika kita membantu saudara kita, kemudian kita dalam kesusahan, kemudian kita minta tolong, saudara kita tidak bisa bantu. Hanya kemudian, oh dulu itu kamu itu saya bantu waktu kamu susah. Sekarang saya susah, kamu tidak bisa bantu. Iya. Makanya kita itu di dalam mencintai saudara kita, kemudian meringankan beban dari saudara kita, tujuannya satu, karena jadi ketika kita dalam posisi membutuhkan, saudara kita tidak bisa bantu, maka apa? Kita tidak mudah. Nah itu luar biasa apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Wa tabarruka bidu'ai. Dan tujuan kita itu meringankan beban dari saudara kita karena rasa cinta kita kepadanya. Tujuannya apa? Wa tabarruka bidu'ai. Mencari keberkahan bidu'aihi dengan doanya dari saudara kita. Kita membantu meringankan saudara kita, kemudian saudara kita mendoakan, mudah-mudahan Allah membalas yang lebih baik, mudah-mudahan diberi rezeki yang baik oleh Allah. Itu doa. Apalagi kalau yang kita bantu itu saudara kita betul-betul membutuhkan. Ketika kita membantu, kemudian saudara kita mengatakan jazakallahu khairan, itu doa. Yang mudah-mudahan dengan doa itu diberkahi oleh Allah dan Allah ijabah. Ya, maka doa yang diucapkan dari saudara kita ketika kita bantu, kemudian doanya itu tulus karena Allah, itulah yang akan mengandung keberkahan. Yang berbeda dengan sebaliknya, sudah tidak membantu malah apa? Yang malah menghina itu tidak boleh. Nah jadi yang kedua, ketika kita meringankan beban dari saudara kita, tujuannya apa? Kita itu minta keberkahan dengan doanya. Kita kasih, kita meringankan, didoakan dengan tulus, maka itu akan dijawab. Nah, kemudian wal istighnasa bihi qawli, yaitu mencari rasa nyaman dengan bertemu saudaranya. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketika kita itu bisa membantu meringankan beban dari saudara kita, tujuannya apa? Supaya saudara kita itu dan kitanya bisa merasa apa ya? Nyaman. Rasa nyaman itu kan susah di dalam. Orang itu bisa nyaman dengan seseorang itu susah. Maka dengan kita itu meringankan beban dari saudara kita itu bisa nyaman dengan kita, kita pun bisa nyaman dengan mereka.
Karena rasa nyaman sekarang itu susah didapat. Karena kadang-kadang kita itu memberikan sesuatu itu ada tujuan dunia yang menjadikan orang itu tidak nyaman. Ya, yang menjadikan orang itu tidak nyaman. Nah, maka ketika kita memberikan sesuatu karena Allah, insya Allah dengan itu kita akan merasa nyaman dan saudara kita itu merasa nyaman. Nah, kemudian wal isti'anata 'ala din. Dengan kita itu membantu meringankan beban dari saudara kita. Tujuannya apa? Membantu saudara kita itu untuk melaksanakan perintah agama, menjaga agama saudara kita. Kadang seseorang itu diuji dengan kefakiran. Kadang seseorang itu diuji dengan ketidakberadaan harta. Maka ketika pada saat yang sempit dan sulit, maka seseorang itu menjadi lemah imannya. Maka ketika kita itu bisa membantu meringankan bebannya, itu bisa menguatkan imannya. Sehingga apa? Ketika imannya itu menjadi kuat, dia itu tetap bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, karena berapa banyak orang yang dicoba dengan kesusahan, ketidakberadaan, kemudian imannya itu menjadi lemah, kemudian ketika lemah tidak ada yang menguatkan, akhirnya apa? Dia itu meninggalkan ketaatan kepada Allah. Maka ketika kita meringankan beban dari saudara kita, hajatnya kita penuhi, maka itu isti'anah 'ala din. Bisa membantu saudara kita itu melaksanakan ketaatan kepada Allah, menguatkan imannya, sehingga ketika imannya menjadi kuat, imannya terjaga. Nah, ini tujuannya. Nah, kemudian wa taqarruba ila Allah ta'ala bil qiyami bi huquqi. Jadi kita ketika meringankan beban dari saudara kita, kita itu tujuannya bertakarrub. Bertakarrub kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita membantu saudara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan harta kita. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, wa tamamu takhfifi tayyu bisatil ihtisyami hatta la yastahyiya minhu fima la yastahyi fihi min nafsihi. Dan kesempurnaan dari meringankan beban saudara kita, yaitu dengan tidak membuatnya dia itu malu, dengan tidak membuatnya dia itu malu ketika kita membantunya. Nah, seperti saya katakan tadi, kadang ada orang membantu saudaranya justru apa? Menjadikan saudaranya itu malu dengan menceritakan, saya telah membantu si fulan, kemudian mengharapkan timbal balik. Nah, itu menjadikan saudaranya itu apa? Jangan sampai kita itu apa? Ingin meringankan beban dari saudara kita, justru tambah menjadikan beban.
dengan apa ya tadi, menceritakan, kemudian ingin timbal balik, akhirnya saudaranya itu mati. Maka kata Ibnu Qudamah, sempurnanya adalah ketika kita itu meringankan beban dari saudara kita, menjadikan saudara kita itu tidak merasa malu untuk diringankan atau untuk dibantu. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah hasanallahu wa iyyakum, ada beberapa ungkapan yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dari athar-athar ulama salafus saleh. Di antaranya yaitu perkataan Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang sering dikenal itu Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq. Muhammad Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh beliau? Asqalu ikhwani alayya man yatakallafu li wa atahaffatu minhu. Kata Ja'far bin Muhammad, seberat-berat atau seberat-berat saudara atau orang yang paling memberatkan hatiku, saudara yang paling menyusahkan hatiku, yaitu man yatakallafu, orang yang membebani diriku dan aku menghindar darinya. Nah, kata Ja'far bin Muhammad, saudara yang paling menyusahkan hatiku itu adalah yang sering membebaniku dan aku menghindar darinya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya Ja'far bin Muhammad ini mengatakan, ketika ada saudara yang senantiasa membebani, kalau ketemu pasti menyusahkan, maka apa? Dia menghindar darinya. Ini saudara yang menyusahkan. Kalau tidak dibantu, dia saudaranya. Kalau dibantu jadi hujan. Ini yang paling susah. Ya, setiap kali ketemu, yaitu apa? Menyusahkan. Pokoknya ada aja permintaan. Dan aku menghindar darinya. Itu kata siapa? Ja'far bin Muhammad. Artinya orang yang senantiasa membebani orang lain, entah itu membebani pikiran ataupun membebani masalah harta atau membebani apapun, maka orang itu akan ada. Dan itu paling menyusahkan. Apalagi kalau itu adalah saudaranya. Kalau tidak dibantu bagaimana saudaranya? Ya, kalau memang dibantu minta terus. Nah, itu menyusahkan. Nah, akan tetapi wa akhafuhum, kata beliau, wa akhafuhum ana qalbi man aqulu ma'hu kama aqulu hati. Akan tetapi saudaraku yang paling meringankan, artinya tidak menyusahkan, yaitu apa? Ketika aku bersamanya ataupun tidak bersamanya tidak menyusahkan. Ini saudara yang baik. Artinya apa? Tidak menyusahkan. Maka dari asal ini para ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita punya saudara, kita berusaha jangan menyusahkan,
jangan memberatkan, baik memberatkan pikiran ataupun harta. Kemudian di akhir pembahasan ini Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala itu menyampaikan, wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahli hikmah, man saqatat ulfatuhu damat ulfatuhu, barang siapa yang gugur beban kepada saudaranya, damat ulfatuhu, maka akan langgeng kenyamanannya. Maksudnya bagaimana? Kalau orang itu tidak menyusahkan, itu bergaul enak. Ya, kalau memang ada saudara tapi tidak menyusahkan, itu akan langgeng Pak, kenyamanannya, nyaman. Tapi kalau ada saudara ketika bertemu pasti pengennya apa? Minta. Ya, ketika bertemu pasti minta, ada yang diminta. Nah, ini namanya menyusahkan. Kemudian ketika misalnya ada saudara, ketika ketemu mesti apa? Bicaranya apa? Kesusahannya dia terus. Nggak pernah bicara yang membahagiakan. Pokoknya mesti. Pokoknya kalau ketemu itu menyusahkan. Nah, makanya di sini katakan kalau memang seseorang itu yang sakatul kulfatu, tidak membebani orang lain, maka akan langgeng kenyamanannya. Tapi kalau memang sudah banyak menyusahkan, itu gak langgeng Pak, gak nyaman itu kenyamanan itu. Nah, maka di sini sampaikan wa min tamami hadzal amri antarul fadla li ikhwanika alaika la li nafsika alaihi. Wa min tamami hadzal amri, dan kesempurnaan dari ini semuanya adalah ketika kita itu memandang saudara kita itu banyak berjasa kepada kita. Jangan sampai kita merasa banyak berjasa kepada saudara kita. Itu susah. Kita merasa bahwasanya saudara kita itu banyak berjasa kepada kita. Jangan sampai kita merasa kita lah yang paling banyak berjasa kepada siapa? Saudara kita. Itu menghilangkan perasaan demikian itu susah. Kalau sudah merasa demikian, saudara kita mau berbuat baik kepada kita atau tidak berbuat baik kepada kita, tidak masalah. Tapi kalau kita sudah merasa bahwasanya kita itu sudah berjasa kepada saudara kita, nah kita itu kadang-kadang apa? Dalam hati kecil itu mengatakan, oh dulu kami itu saya, sekarang kok tidak mau bantu, akan demikian. Nah makanya hilangkan, kata Ibnu Qudamah, kesempurnaan ini semuanya ketika kita itu bisa menjadikan diri kita itu ya merasa bahwasanya saudara kita lah yang paling banyak berjasa kepada saya. Makanya di sini katakan wa tunassilu nafsaka ma'ahu mansilatak. Jadi kita itu menempatkan diri kita itu sebagai pelayan bagi saudara kita. Artinya ketika saudara kita membutuhkan, kita cepat untuk membantu. Demikian. Nah, jadi ini adalah kesimpulan. Artinya hak yang ketujuh adalah kita meringankan beban dari saudara kita, tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya faslu jumlatin min adabil mu'asyarati bil khalqi. Setelah Ibnu Qudamah menjelaskan tentang hak-hak yang harus dipenuhi untuk saudara kita, beliau menjelaskan tentang bagaimana kita itu bergaul kepada sesama manusia. Adab kita itu bermuamalah, bermuasyarah dengan sesama manusia. Dan ini penting. Ya, ini penting. Makanya para ulama itu mengatakan adab itu adalah seperti perhiasan. Adab itu adalah seperti pakaian. Jadi seseorang itu akan terlihat indah ketika apa? Ketika punya pakaian dan ketika punya perhiasan. Nah, makanya di sini Ibnu Qudamah itu luar biasa. Setelah menjelaskan hak yang harus didahulukan, maka diterangkan adab kita bergaul kepada siapa? Kepada manusia. Yang ada bergaul, ada muasyarah kepada sesama manusia. Faslu jumlatin min adabil muasyarati lil khalqi. Pasal tentang kumpulan min adabil muasyarati, dari adab-adab bergaul bermuamalah lil khalqi kepada manusia. Wal nadhkur, dan kami sebutkan fi akhiri hadzal babi, di akhir bab ini, jumlatan sekumpulan min adabil muasyarati, dari adab-adab bergaul lil khalqi kepada manusia. Famin husnil muasyarati, dan di antara muasyarah, adab bergaul yang baik, antatawaqqara min ghairi kibri, yaitu engkau rendah hati, min ghairi kibrin, tidak sombong. Ini yang pertama, yaitu apa? Rendah hati, tidak sombong. Wa tatawatu fi ghairi dzillati, tawaddu tapi tidak rendah diri. Nah, ini yang kedua. Pertama rendah hati, yang kedua tawaddu. Rendah hati tidak sombong, tawaddu tapi tidak menghinakan diri. Artinya seberapa pangkalnya kita, seberapa banyak hartanya kita, dalam hati kita itu tetap tawadhu. Makanya para ulama itu menerangkan tubitnya tawadhu itu bagaimana, patokan orang itu tawadhu itu bagaimana, yaitu antara ghairaka khairon minka. Patokan tawadhu itu yaitu antara ghairaka, yaitu ketika engkau melihat orang lain itu lebih baik dari dirimu. Ini bisa tawadhu itu. Ya, ketika kita itu melihat orang lain itu lebih baik dari diri kita, itu baru bisa tawadhu. Ketika kita melihat orang beribadah, oh dia itu lebih baik dari saya, oh dia itu lebih pintar dari saya, oh dia itu lebih berilmu dari saya, itu demikian. Maka dengan itu dia bisa bertawadhu.
Tapi kalau sudah antara nafsakan khairan min ghairika, nah, ketika seseorang atau kita itu memandang diri kita itu lebih baik daripada orang lain, ini tidak bakal bisa tawadhu, tidak bisa bakal tawadhu. Nah makanya di sini adabnya Pak, rendah hati, tidak sombong, tetap tawadhu tapi tidak menghinakan diri. Nah kemudian wa antal qasadiqa wal aduwa biwajhir ridha min ghairi dhullin lahum wala khaufin minhum. Ini yang agak susah. Wa antal qasadiqa, yaitu engkau berjumpa dengan teman, wal aduwa dan musuh, biwajhir ridha dengan wajah yang menunjukkan keridhaan. Bagaimana wajah keridhaan? Senyum. Bagaimana wajah keridhaan? Tidak cemburu, tidak buang muka. Kalau kesama teman mungkin bisa. Masalahnya kalau ketemu musuh kita yang tidak kita sukai itu, susah tuh, gampang itu, susah. Nah, menunjukkan wajah itu kepada teman mungkin bisa, tapi menunjukkan wajah yang rindu kepada musuh itu yang susah. Menampakkan wajah yang rindu kepada seseorang yang tidak kita sukai itu susah, perlu banyak latihan. Kalau bahasa orang-orang dulu namanya harus banyak rianto, latihan. Latihan apa? Yang memperbaiki diri. Karena itu butuh yang namanya apa? Kekuatan batin untuk bisa senyum kepada orang yang kita benci. Nah, makanya di sini katakan min ghairi dzulin, ya, tanpa kita merendahkan kepada mereka, tanpa kita itu memperlihatkan kesusahan, kerendahan kepada mereka, ataupun tidak menampakkan ketakutan kepada mereka. Artinya apa? Kita senyum tapi tidak memelas, kita senyum tapi tidak menampakkan ketakutan. Nah, ini yang agak susah. Kalau sahabat, teman bisa, tapi ketika kepada yang orang yang kita benci susah. Cuman inilah adabnya. Nah, kemudian berikutnya wa tatahafatu, wa tatahafatu, ini atafnya kepada ataf. Wa tatahafatu min wa tatahafatu fi majalisika antas bikil asabi, dan engkau menghindari di tempat duduk engkau. Artinya tempat duduk itu ketika biasa berkumpul, dan engkau menghindari ketika engkau berkumpul. Menghindari apa? Menghindari mitasbikil asabi, asabi yaitu bertasbih jari jemari kaki. Ini namanya bertasbih. Ya, bertasbih seperti ini. Jadi ketika bertemu dengan saudara ataupun teman, kita itu daing seperti ini. Nah, kalau di mungkin pada zaman beliau itu menjadi sesuatu yang pamadi. Ya, sesuatu yang pamadi itu sesuatu yang memang tidak baik. Tapi kalau di sini mungkin ya, ketika kita berjumpa dengan teman seperti ini, mungkin secara uruf mungkin tidak mengapa. Tapi kalau zamannya beliau itu termasuk
termasuk sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci secara adab. Nah, kemudian wa in khali'a usbu'ika fi anfika, dan memasukkan jari ke hidung. Ini mungkin ya, upil. Nah, ini adab ini ya. Lagi omong-omongan upil. Ini adab ya. Ini adab. Kalau adab itu dosa, tidak ada dosa, tidak ada dosa. Ya, secara hukum itu misalnya kita berbicara kepada teman, kepada manusia, kepada saudara misalnya, kemudian kita diajak ngomong, kemudian kita ngupil, dosa tidak dosa, cuma tidak beradab. Ya, artinya apa? Kita itu tidak beradab dan tidak menghargai teman bicara. Nah, maka ini hindari, dan ini sudah masuk kalau uruf kita, ya, secara uruf kebiasaan kita. Kalau memang ada kita itu berbicara dengan orang lain, kemudian upil, itu sesuatu yang tidak tidak. Kemudian wakas roti busokika, yaitu banyak meludah. Diajak ngomong, ya, itu banyak meludah. Maaf, apalagi ini maaf ini saya sampaikan. Itu buang ingus, ya, buang ingus. Itu juga sama. Jangan buang ingus di hadapan orang. Ya, itu adabnya itu bagaimana adabnya menghindar kalau buang ingus. Ya, buang ingus, buang ludah itu sama. Watasaubi, dan menguap. Ya, menguap. Mungkin secara uruf kita, ketika kita itu menguap di hadapan orang lain, yaitu mungkin tidak termasuk ya sesuatu yang tidak sopan, kecuali kalau uapnya maaf tidak ditutupi. Ya, ketika uap kemudian tidak ditutupi tidak sopan. Tapi kalau uap kemudian kita tutupi, yaitu namanya adab. Nah, jadi ketika kita berkumpul di dalam satu majelis, di situ banyak orang, hindari tadi ngupil, hindari buang ingus, hindari buang ludah sembarangan, hindari menguap yang tidak ditutup. Ini termasuknya ada. Kemudian wa asghi ila man haddatsaka. Ini kata Ibu Bunda. Wa asghi, dan dengarkan, ila man haddatsaka, kepada orang yang mengajak bicara kepada Anda. Maaf, ini secara adab, kalau ada orang ajak bicara, itu dengarkan. Yang namanya asgo yusri itu berbeda dengan sami ayasna. Asgo yusri itu sama dengan istama ayasna. Artinya apa? Mencoba untuk mendengarkan. Nah, makanya maaf ketika ada orang lain itu ngomong, adab kita itu jangan main HP. Di sini lagi ngomong, di sana main HP. Ya maaf, ini adab ya. Adab ini kalau kita diajak ngomong oleh orang, ini adabnya jangan main HP. Kalau main HP pun izin, maaf saya balas dulu gitu. Ini ada. Di sini lagi ngomong kemudian depannya main HP. Ini tidak yusri, tidak mendengarkan. Ini adabnya. Luar biasa ini budaya itu. Jadi wa asli ila man haddatsaka. Dengarkan kepada orang yang berbicara kepada Anda. Artinya apa? Artinya fokus kita berbicara. Yang makanya maaf, ini diantara adab ketika ada orang
lain itu ngomong, dengarkan, jangan main HP. Kalau mau menjawab telepon, izin dulu, maaf sebentar saya mau angkat telepon dulu. Demikian. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.